Ujian masuk perguruan tinggi baru saja selesai, dan kamu sudah melintasi waktu. Sekarang tidak hanya memiliki tato kilin, tapi juga memukul dengan keras. Menendang lilin abadi 9 yin. Feng Shui 16 karakter yang dikuasainya bahkan membuat para ahli Feng Shui negara naga memujanya. Hanya karena setelah melintasi waktu, sistem tidak memberimu mobil mewah atau hadiah, tapi memberikan kemampuan untuk membalikan situasi. Untuk mendapatkan nilai dari jalan surga, kamu mengikuti acara petualangan nyata. Acara ini meminta tamunya untuk masing-masing memerankan pewaris dari 4 sekte pencuri makam. Tapi tak disangka, setelah memasuki kawasan wisata lunan, keahlianmu memukau semua orang. Terlihat, di tangan kirimu ada gord api, dan di tangan kananmu ada pedang kuno emas hitam. Darah Dewa Kilin di tubuh menundukkan mayat wanita 1000 tahun. Bahkan jiwa kaisar pun terputus dengan satu tebasan. Saat ini, kamu sedang melihat 3 bintang memperkenalkan diri. Mencari naga, membagi emas, lihatlah gunung yang melilit. Setiap lapisan terjal adalah satu tantangan. Saya adalah inspektur pencari harta karun, Wu Jing. Mohon bimbingannya. Mencari gunung dan makam, tidak mengharapkan kekayaan, namun hanya menginginkan sebuah butir debu. Saya adalah anggota jalan memindahkan gunung. Saya adalah rebah. Jalan juga memiliki jalannya. Jalan tidak berdiri sendiri, tanpa prajurit penurunan Bukit Fei Hong. Mohon perhatian dan dukungannya. Saat itu, sutradara Yan Min menarikmu ke depan kamera. Orang biasa ini adalah perwira pemakaman pemanggil kami. Kamu mengenakan pakaian hitam yang rapi. Kamu juga membawa pisau panjang yang dibungkus dengan kain. Ditambah dengan penampilan yang tampan. Seketika menarik perhatian para tamu di lokasi. Dan tatapan penonton di ruang siaran langsung. Namun, kamu merasa tidak bisa berkata-kata. Baru saja melintasi ke dunia ini. Tiba-tiba berperan sebagai pencuri makam. Harus ikut acara petualangan apa? Untungnya, kamu terbangun dalam sistem yang membuatmu mempelajari rahasia Feng Shui 16 kata. Tidak hanya menambah perwira pemakaman pemanggil dalam pikiranmu, juga mendapatkan kekuasaan ilahi 2 jari. Selama kamu membunuh makhluk aneh, menandai kunjungan ke makam kuno, kamu akan mendapatkan nilai jalan surga. Nilai jalan surga digunakan untuk meningkatkan tingkat perwira pemakaman pemanggil. Peningkatan tingkat akan terus membuka hadiah. Sistem ini jelas-jelas membuatku berjalan di jalur gelap, mencuri makam sampai ke akar-akarnya. Saat itu, Wu Jing mendekat dan mengangkat tanganmu. Pemuda, penampilanmu cukup bagus. Rebah juga menjeling padamu. Pemuda, nanti tolong lindungi aku ya. Melihat netizen dan bintang-bintang begitu puas padamu, sutradara Yan Min juga tersenyum. Dia memang terpesona oleh karisma dan penampilanmu. Menghadapi pujian dari semua orang. Di dalam hati, kamu hanya bisa tersenyum pahit. Yang paling ditakuti adalah beberapa yang palsu di antara mereka ada yang asli. Yan Min mengambil mikrofon dan berkata kepada keempat orang. Sebelum berangkat, izinkan aku menjelaskan aturan sekali lagi. Kalian adalah perwakilan dari 4 sekte pencuri makam yang telah lama menghilang. Kali ini kalian akan menjelajahi kawasan wisata lunan. Kalian perlu melewati berbagai rintangan. Lalu temukan makam kuno yang tersembunyi di bawah kuil tulang ikan. Mencari peradaban lunan yang hilang. Para bintang semuanya mengangguk. Menyatakan mengerti. Bukankah ini hanya permainan skrip dan petualangan ruang rahasia? Yan Min menunjuk ke depan sungai. Sambil tersenyum ia berkata, ini adalah pintu masuk ke objek wisata lunan. Nanti kalian perlu naik perahu, mendayung ke dalam gua. Tim acara kita telah menyiapkan banyak jebakan di dalam. Jebakan-jebakan itu perlu kalian pecahkan satu persatu. Mendengarkan kata-kata Yan Min, para penonton di ruang live menjadi bersemangat. Meskipun ini adalah skenario, tapi semua orang sangat ingin melihat. 4 profesi besar menunjukkan kemampuan mereka yang legendaris. Kamu memegang kompas yang disiapkan oleh tim properti. Berbisik pada diri sendiri. Mencari naga dan membagi emas, melihat gunung yang berkelok. Setiap tingkat kelok adalah satu tantangan. Jika pintu tertutup, ada 8 bahaya. Tidak keluar dari bahaya yin-yang dan 8 trigram. Di dalam gua ini ada banyak kemungkinan. Mendengar bisikanmu, semua orang tampak bingung. Mengapa kata-kata ini terdengar familiar? Saat itu, Wu Jing datang dengan canggung menatapmu. Bro, kamu salah panggung ya? Kan ini kalimatku sebagai inspektur pencari harta karun? Para netizen mulai berkomentar negatif di ruang siaran langsung. Orang biasa hanyalah orang biasa. Sampai-sampai bisa salah menghafal dialog. Ini terlalu buruk ya? Kamu ini berperan sebagai perwira pemakaman pemanggil. Ngapain di sini berpura-pura jadi inspektur pencari harta karun? Dia kan bukan profesional. Semua orang harus lebih memahami dan bersabar. Kak Fei Hong tertawa sambil menepuk bahumu. Adik kecil, aku beri nilai 8 untuk penampilanmu. Tapi dasar dialogmu, aku harus memberi nilai 0. Jika ingin debut jadi artis, setidaknya kamu harus berlatih selama 2,5 tahun. Rebah di sebelahmu tertawa kecil sambil menutup mulut. Mereka tentu tahu kamu sebagai orang biasa. Betapa ingin tampil menonjol dan kemudian terkenal menjadi bintang.
Ini kok gak nyambung ya? Kamu hanya bisa bergulingkan mata tanpa kata. Mengembalikan kompas ke dalam pelukan. Memandang pegunungan di depan dengan wajah cemas. Siapa yang bisa menyangka? Di acara realitas palsu ini, ternyata ada sebuah makam kuno sejati. Dan itu juga merupakan tempat ancaman besar. Ketiga orang itu saling melirik padamu dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian mereka semua melompat ke dalam perahu kecil. Tidak ada pilihan, kamu juga harus mengikutinya. Perahu kecil itu perlahan-lahan menuju ke gua. Yanmin mengangkat sudut bibirnya dan berkata, musim pertama rahasia Tiongkok. Resmi tayang. Dalam kurang dari setengah jam ini, jumlah penonton daring telah mencapai lebih dari 6 juta. Ternyata ini sangat populer. Saat ini, perahu kecil sudah meluncur masuk ke gua. Dengan satu gerakan, sekitar seketika menjadi gelap. Reba yang mengenakan jubah Taois itu membisikkan sesuatu. Sangat gelap. Bagaimana jika secara tidak sengaja jatuh? Ini terlalu ekstrim, bukan? Wu Jing menyalakan sebatang rokok dan tersenyum. Jangan takut. Kita adalah pewaris 4 profesi paling misterius di Tiongkok. Apakah kamu tahu kemampuan masing-masing dari profesi kita? Tentang 4 profesi. Reba juga telah mempelajari banyak hal. Dia menghitung dengan jarinya dan berkata, tentu saja tahu. Yang disebut trik mencari harta adalah simbol. FAQ memiliki segel. Memindahkan gunung ada caranya. Menurunkan bukit ada pelindungnya. Wu Jing menunjuk simbol mencari harta yang tergantung di lehernya. Ini adalah simbol mencari harta. Dapat mengusir kejahatan dan menyegarkan pikiran. Semua orang memiliki keahlian masing-masing. Awalnya kamu tidak ingin berbicara. Tapi melihat simbol mencari harta di leher Wu Jing, tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Simbol mencari harta yang otentik adalah menggunakan cakar paling tajam dari terenggiling. Pertama-tama direndam dalam lendir selama 49 hari. Juga harus terkubur di bawah tanah 100 meter di bawah Menara Naga. Meminjam energi tanah selama 800 hari. Dan apa yang kau kenakan di lehermu? Hanya cakar burung phoenix yang dikeringkan. Mendengar kata-katamu, ketiga bintang terkejut. Dalam hati berpikir, dari mana kau muncul dengan banyak kata-kata ini? Siapa yang tidak tahu simbol mencari harta itu palsu? Apa maksudmu mengungkapkannya di depan umum? Di dunia ini, di mana ada simbol pencari harta yang sebenarnya? Wu Jing melirik dengan sinis dan berkata, adik kecil, kita sedang merekam acara. Harus menyatu dengan cerita. Mengerti? Jangan terus-menerus menggagalkan saya. Di samping, Fei Hong tertawa 2 kali. Lalu menepuk bahumu dan berkata, haha, betul. Hanya sebuah acara. Lagi pula, simbol pencari harta yang kamu sebutkan itu. Bagaimana mungkin ada di dunia ini? Semuanya adalah hal-hal tahayul feodal. Kamu berkata dengan putus asa. Simbol pencari harta yang sebenarnya memang seperti itu. Fei Hong menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Baiklah, anak ini benar-benar terhanyut dalam peran. Percakapan beberapa orang ini awalnya sangat biasa. Tetapi di dalam sebuah rumah di Kyoto, seorang pria parubaya dengan janggut yang sudah memutih. Setelah mendengar kata-katamu, tiba-tiba terkejut. Orang ini ternyata tahu cara membuat simbol pencari harta. Apakah dia benar-benar keturunan inspektur pencari harta karun? Dan tentang formasi Feng Shui yang disebutkan sebelumnya. Itu adalah teknik rahasia inspektur pencari harta karun. Mencari naga dan membagi emas. Hu Kaisuan yakin, kamu tidak biasa. Jadi dia langsung memberimu 10 karnaval. Karena menurut aturan acara, penonton bisa memberikan hadiah kepada para tamu dan meneriakan dukungan. Siapa yang hadiahnya lebih banyak, akan mendapatkan lebih banyak perhatian kamera. Hu Kaisuan hanya ingin melihatmu lebih banyak. Sebenarnya orang ini siapa? Di dalam gua air gelap, Reba tiba-tiba menunjuk ke arah tepi sungai di depan kiri. Kalian lihat itu apa? Ketiga orang itu segera melirik ke sana. Mereka melihat di tepi sungai hitam itu. Ternyata berserakan beberapa tulang manusia yang putih. 3 orang lainnya terkejut. Apakah ada orang yang mati di saluran sungai ini? Ruang siaran langsung juga menjadi ramai. Astaga, ada kasus pembunuhan. Ini pasti adalah lokasi pembuangan mayat beberapa tahun lalu. Saya sudah melapor ke polisi. Apakah kalian semua gila? Ini adalah sebuah acara petualangan. Tim acara sudah menyiapkan beberapa alat untuk menakut-nakuti. Bukan hal yang aneh kan? Iya, benar. Sekelompok bodoh di sini berisik sekali. Tulang-tulang ini terlihat sangat nyata. Camp program. Pemimpin grup properti tampak bingung. Jelas-jelas hanya menyiapkan 2 atau 3 rangka. Yang lainnya berasal dari mana? Kakak Fei Hong terus-menerus menggelengkan kepala. Dia sudah berkeliling dan syuting begitu banyak film. Sekali lihat bisa tahu ini adalah rangka manusia yang asli. Wu Jing memperhatikan bahwa ekspresi Fei Hong agak canggung. Jadi dia maju untuk bertanya. Ada apa? Kakak Fei Hong? Kakak Fei Hong tersenyum pahit. Tim produksi kami benar-benar tidak manusiawi. Tulang-tulang ini ternyata menggunakan tulang asli. Wu Jing tertegun. Tulang asli. Dia pun menarik napas dalam-dalam. Tim produksi benar-benar berusaha sekuat tenaga demi menciptakan pertunjukan yang bagus.
Reba mendengarkan pembicaraan keduanya. Tubuhnya dengan cepat mundur sedikit. Ah, sangat menjijikan. Saat itu, kamu tiba-tiba berkata, "Berhati-hatilah kalian semua." Tidak lama kemudian, perahu kecil itu melintasi tempat tumpukan kerangka. Sekeliling semakin gelap. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, permukaan air di samping perahu kecil itu bergetar. Kakak Fei Hong berteriak keras. Ada sesuatu. Tapi sudah terlambat. Terlihat permukaan air dengan suara percikan. Sesuatu yang hitam melompat dari permukaan air, menuju ke arah pelukan Reba. Wajah Reba tampak pucat. Secara naluriah, dia meraih benda itu. Perasaan saat menyentuhnya licin dan dingin. Ternyata di tangannya ada seekor ikan hitam. Di mulut ikan itu dipenuhi dengan gigi tajam. Langsung menggeram ke arah Reba. Dia terkejut dan berteriak, "Tolong aku." Di sebelahnya, kakak Fei Hong cepat tanggap. Dia langsung mencengkeram ikan itu. Tapi pada saat dia menggenggamnya, Kak Fei Hong segera merasakan ada yang tidak beres. Ikan ini palsu. Dia membuka ikan hitam itu, mengulurkan tangan dan menggaruk di perut ikan, mengeluarkan 2 buah baterai. Reba menepuk dadanya. Dengan rasa cemas dia berkata, "Sungguh selera yang buruk. Menghadirkan ikan hitam yang bergerak dalam kondisi seperti ini. Hampir membuat orang mati." Kakak Fei Hong dan Wu Jing saling bertukar tatapan dan tersenyum pahit. Munculnya ikan biomimikri hitam. Memang benar membuat siaran langsung semakin memuncak. Tadi saya terkejut. Benar. Smartphone hampir terlempar. Aku hanya sedang buang air besar. Apakah akan ada hantu mainan selanjutnya? Memikirkan itu saja sudah sangat mendebarkan. Tepat pada saat itu, permukaan air kembali berdebum. Sesuatu yang hitam lainnya melompat ke perahu kecil. Tim acara tidak semuanya membosankan. Ya, trik yang sama digunakan 2 kali. Reba sedikit kehilangan kata-kata. Memancarkan senter ke arah benda itu. Ternyata benda kali ini bukan ikan hitam, melainkan seekor serangga sebesar kepalan tangan orang dewasa. Seluruh tubuhnya memiliki cangkang berwarna hitam, dengan penjepit yang tajam, seperti kepiting hitam yang bermutasi. Wu Jing melihat serangga hitam itu dan berkata, "Tim acara benar-benar memiliki selera yang aneh dalam memilih properti. Semuanya memiliki bentuk yang menjijikan dan menakutkan." Serangga itu mengangkat penjepit besar sambil mengeluarkan suara. Dari mulutnya keluar suara aneh, seperti suara tangisan bayi. Saudara Fei Hong tertawa. Wah, serangga ini telah ditingkatkan. Ternyata memiliki fungsi suara. Dia mengambil dayung yang ada di tangannya. Dia mencoba meraih serangga itu dengan hati-hati. Belum sempat dia menghabiskan kata-katanya, ketika dayung itu berada di depan serangga. Terlihat serangga hitam itu mengangkat salah satu penjepitnya. Dengan keras, dijepit oleh dayung tersebut. Kreek, dayung kayu padat berdiameter 3 cm. Ternyata, ini bisa terjepit oleh penjepit ini. Kak Fei Hong tampak bingung. Dia melihat dayung yang sudah patah menjadi 2 bagian di tangannya dengan kebingungan. Apakah tim acara sudah gila? Siapapun kamu yang menempatkan ini di sini, pergi jauh dari sini. Kak Fei Hong dengan marah mengayunkan dayungnya ke arah serangga itu. Namun, serangan ini ternyata meleset. Serangga hitam itu berbalik arah, meluncur ke arah Wu Jing. Wu Jing, yang berdiri di belakang, terkejut. Dia juga mengayunkan dayung di tangannya. Dia memukul serangga hitam itu. Saat dayung hampir menyentuh serangga itu, terlihat dari belakang cangkang serangga itu, ternyata muncul 6 sayap transparan. Dengan berkibarnya sayap-sayap itu, tubuhnya mulai meluncur rendah, melewati di atas dayung itu. Wu Jing terkejut dengan tingkat kelincahan serangga itu. Astaga, barang ini bisa terbang rendah. Reba berteriak ketakutan. Itu mendekat ke arah saya. Reba cepat-cepat meraih payung besi di belakangnya. Dalam kecemasan, dia bahkan tidak bisa menariknya keluar. Dia langsung merasa semuanya telah berakhir. Jika penjepit ini menggores wajahnya 2 kali, bagaimana dia bisa bertahan di dunia hiburan setelah itu? Pada saat krisis ini, tiba-tiba, terdengar suara gesekan. Ada sesuatu yang melintas di depan mata Reba. Ketika dia sadar kembali, dia melihat 2 jari muncul di depan. Ujung jari itu langsung menyusup ke dalam cangkang kutu hitam. Reba menoleh dan melihat wajahmu yang tenang. Semua orang tertegun. Kamu menghela napas pelan. Bilang ini dan kalian tidak percaya. Lalu kamu menarik jari. Sebuah benda putih seperti ingus ditarik keluar dari cangkang kutu hitam. Setelah benda ini ditarik keluar, cacing hitam itu terletak diam di atas dek. Kamu melempar benda putih itu ke dalam sungai, kemudian mengusap tangannya di jubah Reba. Sudah dibilang, lubang air ini adalah tempat berkumpulnya yin, penuh dengan bahaya. Kalian tetap bilang aku mengada-ada. Beberapa orang terkejut, lalu melihat mayat cacing hitam itu. Kakak Fei Hong menggunakan belati untuk mengangkat cacing hitam itu, menggeleng kepala sambil menghela napas. Tim acara menyiapkan properti yang begitu berbahaya dan realistis. Memang berbahaya. Jika Reba tadi terjepit oleh penjepit ini, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Pada saat ini, dia bahkan masih mengira cacing hitam ini adalah properti.
Wu Jing, yang berdiri di sampingnya, juga sedikit bingung. Su Fen, apakah yang kamu tarik tadi adalah baterai atau kabel? Kenapa bentuknya mirip dengan ingus? Kamu tidak bisa berkata-kata dan hanya menggeleng. Reba menatap kamu dengan serius. Su Fen, dua jarimu sangat panjang dan cepat. Kak Fei Hong berkata dengan serius. Hati-hati selanjutnya. Tim produksi benar-benar tidak manusiawi. Kita belum tahu alat aneh apa yang disiapkan selanjutnya. Reba dan Wu Jing sedang bersiap untuk melanjutkan mendayung perahu. Reba tiba-tiba menunjuk ke depan dengan gemetar. Benda apa itu? Wu Jing dan Kak Fei Hong mengangkat kepala mereka untuk melihat. Mereka melihat di daerah dangkal di depan. Muncul sosok yang mengenakan pakaian putih panjang. Sosok itu memiliki rambut panjang hitam pekat. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Kak Fei Hong bertanya dengan suara bergetar. Siapa kamu? Orang itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam di tepi sungai. Dengan punggung menghadap para bintang. Ada yang aneh. Reba dan Wu Jing terjatuh dengan tidak stabil. Mereka jatuh di atas dek perahu kecil. Reba juga menjerit. Dia mencengkeram Su Fen yang ada di sampingnya dengan erat. Kemunculan hantu juga membuat para netizen yang sedang menonton siaran langsung terkejut. Apa ini aneh? Ini terlalu menakutkan, kan? Jangan-jangan kita akan menemui yang sebenarnya? Mungkin ini adalah hantu air. Ayo semua, cepat lari. Para netizen berdiskusi heboh. Di dalam gua air. Suasana yang menakutkan membuat orang sulit bernapas. Fei Hong dan Wu Jing mengambil dayung. Mereka berjuang keras untuk mendayung kembali. Tapi ingin melawan arus. Mana mungkin itu mudah? Bahkan jika kedua orang itu mengerahkan seluruh tenaga. Perahu kecil itu hanya bergerak beberapa meter. Tepat pada saat itu, suara yang aneh tiba-tiba terdengar. Kalian mau pergi kemana? Suara yang muncul tiba-tiba. Biarkan Fei Hong dan Wu Jing, dua pria tangguh. Kaki mereka mulai bergetar tanpa bisa dikendalikan. Mereka serentak menoleh. Dan melihat hantu itu telah berbalik. Menghadapi mereka. Tapi karena rambutnya terlalu panjang, wajahnya tertutup. Semua orang tidak bisa melihat seperti apa wajah benda ini. Dari arah bayangan itu terdengar lagi sebuah pertanyaan. Kalian, kenapa kalian datang ke sini? Sementara itu, tangannya juga perlahan diangkat. Wu Jing dan kakak Fei Hong sudah ketakutan hingga tidak bisa berbicara. Reba bahkan langsung melompat ke pelukanmu. Ketiga bintang ini biasanya terlihat sangat hebat. Tak disangka, melihat satu hantu membuat mereka ketakutan seperti ini. Tenangkan pikiranmu. Memperhatikan hantu itu dari atas ke bawah. Kamu jadi tidak bisa menahan diri. Penipuan ini benar-benar palsu. Suasana di dalam gua air terus terasa menyeramkan. Aku mati dengan sangat menyedihkan. Selama ribuan tahun, aku bahkan tidak melihat orang di sini. Suara tajam yang menakutkan kembali menggema di dalam gua air. Bintang-bintang di perahu kecil bergetar kedinginan. Jadikan nyawa kalian sebagai pengorbanan. Biarkan aku dilahirkan kembali. Sambil berkata, lengan jahat itu bergerak sendiri tanpa angin. Kakak Fei Hong dan Wu Jing berdoa sambil berlutut dengan mata tertutup. Aduh, jangan. Bebaskan kami. Ya, kami hanya lewat saja. Kepala mereka menghantam dek dengan suara gedebuk. Reba yang berada di belakangmu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Kau hanya melihat hal-hal aneh itu dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Ruang siaran menjadi ramai. Astaga. Fei Hong dan Wu Jing, pria sejati. Mereka bahkan mulai berlutut dan meminta ampun. Aku tidak salah lihat, kan? Sebetulnya, tidak bisa disalahkan mereka. Aku bahkan hampir mengompol hanya dengan melihat dari layar. Tidak mungkin. Mengapa Su Fen tampak tidak takut sama sekali? Aku benar-benar mengaguminya. Ia bahkan tidak takut pada hal-hal aneh. Seberapa dalam ia terjebak dalam perannya? Jangan-jangan ia benar-benar menganggap dirinya sebagai perwira pemakaman pemanggil. Saat para netizen sedang mendiskusikan dengan semangat, suasana di dalam gua air mulai berubah sedikit. Roh itu melihatmu dengan sikap tenang. Sedikit tidak menyenangkan. Ia mengulurkan kedua tangannya dan menunjuk ke arahmu. Suara tajam kembali terdengar dari tenggorokannya. Kenapa kamu tidak menghindar? Kamu meliriknya dengan santai. Karena tidak takut. Apiao terkejut lalu bertanya lagi. Kenapa tidak takut? Kamu menjawab dengan tenang. Tidak takut ya tidak takut. Apiao sedikit bingung. Para netizen juga sama-sama bingung. Ini bagi diri sendiri. Kenapa terdengar sedikit familiar? Suara Apiao berubah menjadi menyedihkan. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil nyawamu? Sementara itu, pakaian itu bergerak lagi tanpa angin. Sepertinya memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Kamu menggulung mata. Mengambil nyawa. Aku bilang kamu adalah seorang pembunuh. Di bawah tatapan terkejut jutaan penonton. Kamu menunjuk ke arah kaki yang jahat itu. Hantu air dari zaman mana? Yang masih memakai sepatu olahraga bergaris. Seluruh tempat menjadi tenang. Kamera di udara juga sangat mengerti situasi. Segera melakukan close-up pada kaki Apiao. Ternyata di bawah jubah berwarna itu memang terlihat ujung sepatu. Saat itu, orang-orang di perahu kecil baru menyadari. Penipuan.
Kakak Fei Hong mengangkat kepala. Dia melihat sosok yang tertegun di tempat, dan sepatu olahraganya di bawahnya. Kakak Fei Hong sedang berpikir untuk mengumpat. Kau ini. Sosok itu cepat-cepat menyibakkan rambut panjangnya, menampilkan wajah seorang pemuda. Dia tersenyum minta maaf melihat para tamu di perahu kecil. Maaf, saya perlu menakuti kalian untuk pekerjaan. Jangan salah paham. Wu Jing tidak bisa menahan ejekan. Tim produksinya sungguh aneh. Kakak Fei Hong menghela napas putus asa. Kita bisa saja terkejut oleh trik kecil ini. Nama baik seumur hidup hancur di sini. Reba dengan lega menepuk dadanya dan tersenyum. Syukurlah ada Su Fen, jika tidak dia akan menderita. Saat itu, kamu melihat staf itu tiba-tiba berkata, "Aku bilang, berapa gajimu?" Staf itu tertawa sambil berkata, "Awalnya adalah 4.000, tapi hari ini datang untuk berpura-pura. Sutradara memberi saya tambahan 2.000 yuan sebagai hadiah." Kamu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saya bilang 6.000 yuan. Kamu bermain dengan nyawa apa? Staf itu tampak bingung. Kamu berkata lagi, uang sebanyak apapun tidak ada gunanya jika nyawa hilang. Tempat ini sangat berbahaya. Kamu harus segera pergi. Staf itu tersenyum lebar. Memang sangat berbahaya. Karena jika satu kaki terpeleset, kamu bisa jatuh ke sungai. Sepulangnya, saya akan meminta sutradara untuk menambah bonus saya. Hehe, sama sekali tidak menganggap kata-katamu serius. Kamu menggelengkan kepala tanpa daya. Saya sudah mengatakan semuanya yang perlu dikatakan. Kata-kata baik tidak bisa mencegah yang seharusnya mati. Saat itu perahu kecil juga perlahan-lahan melintas di samping staf ini. Tetapi saat itu, Wu Jing tiba-tiba berteriak kepada staf itu. Saya berkata, apakah kalian tidak bosan? Trik yang sama datang lagi untuk kedua kalinya. Secara tak terduga dimarahi itu. Staf itu juga tertegun. Ah, kamu bilang apa? Wu Jing dengan marah menunjuk ke arah sebuah area tepi sungai dan mengutuk. Bukankah itu rekan kerjamu? Wu Jing dengan marah menatap petugas itu. Namun, petugas itu hanya terlihat bingung. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh Wu Jing. Mereka melihat di tepi sungai yang berjarak sekitar 20 meter di depan. Seseorang yang juga mengenakan pakaian putih. Diam-diam berdiri di sana. Petugas itu terlihat terkejut. Aku tidak tahu. Berdasarkan pengetahuan saya, di dalam gua ini hanya ada aku sebagai NPC nyata. Sepertinya tidak ada orang lain yang ditugaskan. Dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Apakah sutradara menambahkan staf secara mendadak? Lupa memberitahuku. Setelah mendengar penjelasan petugas itu, Wu Jing dan Fei Hong mencibir. Dia bukan orangmu. Siapa yang percaya omong kosong seperti ini? Kakak Fei Hong berteriak ke arah sosok di depan. Hei, pria yang kurus kering. Cepat kembali saja. Pertunjukanmu ini sudah kami bongkar. Suaranya bergema di dalam gua. Namun sosok itu tetap tidak bergerak. Hanya berdiri diam. Wu Jing mendengus sekali. Orang ini benar-benar masuk ke dalam perannya. Saat Wu Jing masih ingin berbicara, tiba-tiba suara tangisan menyayat hati terdengar di dalam gua air. Fei Hong dan yang lainnya terkejut. Astaga! Suara dari mana? Mereka semua mencari sumber suara. Mereka menyadari suara ini sepertinya berasal dari sosok di depan. Wu Jing tertawa. Sangat realistis. Tiba-tiba sosok di depan perlahan-lahan berbalik ke arah sini. Saat itu suaramu terdengar. Jangan lihat. Semua tunduk. Kamu meraih kepala Reba dan menekannya ke bawah. Kemudian dia berkata kepada Suster Fei Hong dan Wu Jing. Barang ini memang benar adanya. Jangan tatap matanya. Wu Jing dan Fei Hong keduanya tercengang. Cipratan. Tiba-tiba, orang berpakaian putih di depan juga perlahan-lahan berpaling. Wu Jing dan Reba tidak menganggap serius hal itu. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah orang berpakaian putih itu. Di bawah rambut hitamnya, mereka bisa samar-samar melihat wajah yang sangat menyedihkan dan aneh. Matanya dipenuhi dengan pembuluh darah merah. Dan dia bahkan tidak memiliki hidung. Di bawah kulit wanita ini, ada banyak urat biru keunguan yang menonjol. Seperti hantu jahat yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Monster macam apa ini? Pada detik berikutnya saat tatapan bertemu, Wu Jing dan Reba merasa kepala mereka bergetar. Seluruh tubuh mereka terasa berputar. Pandangan mereka menjadi gelap. Percikan. Reba dan Wu Jing terjatuh ke dalam air sekaligus. Para netizen terkejut. Waduh, acara ini benar-benar mendebarkan. Ini sungguhan. Wanita ini terlihat sangat menakutkan. Sulit membayangkan perasaan para tamu ini. Air ini gelap, tidak tahu seberapa dalam. Apakah mereka berdua akan mati jika terjatuh? Tadi Su Fen mengatakan bahwa wanita ini adalah asli. Apakah ada yang percaya? Komentar di ruang siaran langsung juga langsung meledak. Camp kru program. Yan Min melempar headphone-nya. Dia melompat dengan panik. Astaga, apa yang terjadi? Apa situasi sialan ini? Jangan-jangan kedua orang ini berusaha menciptakan efek untuk acara. Sengaja menciptakan ketegangan di sini. Benar-benar ada semangat profesional. Kamu menepuk belakang kepala Reba. Hei,
Pergi selamatkan Wu Jing dan kakak Fei Hong. Saya akan menghadapi wanita ini. Reba tampak bingung. Ah, saya menyelamatkan. Bagaimana seorang wanita lemah sepertiku bisa menyelamatkan? Kamu mendorongnya ke tepi perahu kecil. Mereka akan sadar setelah masuk ke dalam air. Kamu hanya perlu menarik mereka sedikit di perahu. Ingat, jangan sekali-kali mengangkat kepala untuk melihat ke arah wanita berbahaya itu. Reba segera mengangguk. Baiklah. Wu Jing dan Fei Hong bermain air dengan asal-asalan. Tolong aku. Tolong? Saya membutuhkan bantuan. Air sungai. Air sungai yang dingin membuat pikiran mereka kembali sadar. Reba segera memulai penyelamatan. Pegang tanganku. Kamu menatap wanita berbahaya itu sejenak. Dalam sekejap tatap menatap. Kepala terasa bergetar. Langsung terasa sedikit goyah. Untungnya, segel pemakaman pemanggilan di benak bersinar. Segera kembali sadar. Kamu diam-diam menghela napas. Berkah dari perwira pemakaman. Tak ada larangan. Segel pemakaman pemanggilan memang barang yang bagus. Segera membalikkan tas di atas perahu. Lihat apakah ada sesuatu untuk menghadapi wanita berbahaya itu. Kamu membolak-balik beberapa tas. Namun, sebagian besar isinya hanya alat untuk menggali makam. Saat itu, saya mendapatkan sesuatu yang hitam pekat. Ini adalah kuku kaki keledai hitam. Setelah dilihat dengan seksama. Wah, kuku kaki keledai hitam ini ternyata benar-benar ada. Kamu memegang kuku kaki keledai hitam itu. Dengan satu tangan menyangga sisi perahu. Seluruh tubuhmu melompat ke tepi sungai. Kakak Fei Hong dan Wu Jing melihat adegan ini mengira kamu akan memukul seseorang. Mereka segera mencegahmu. Su Fen, apa yang kamu lakukan? Jangan memukul orang, nak. Mereka juga melakukannya untuk pekerjaan. Tapi pada saat itu, kamu tidak akan mendengarkan mereka. Jika kamu tidak segera bertindak, mungkin kamu juga akan terjebak di sini. Kamu melangkah beberapa langkah ke depan wanita gaib itu. Melompat ke udara. Wanita gaib itu membuka mulutnya yang besar dan berteriak kepadamu. Mulutnya yang besar dan penuh dengan taring. Membuat orang merasa mual melihatnya. Dengan tangan kananmu memegang kuku kaki keledai hitam. Ayo, kamu langsung menyodopnya ke dalam mulut besar wanita gaib itu. Plak! Di bawah tatapan terkejut jutaan netizen. Seluruh kaki keledai hitam itu telah kamu masukkan dengan rapat. Ke dalam mulut wanita hantu. Ham ham ham. Suara memilukan wanita hantu itu tiba-tiba terhenti. Kemudian, terdengar suara pelompang. Wanita hantu itu bahkan langsung berlutut di depanmu. Pemandangan ini membuat semua orang terpaku. Kamu cepat-cepat kembali ke perahu kecil. Lalu kamu berteriak kepada beberapa orang yang masih bingung. Ayo cepat pergi, jangan lihat dia. Segera mendayung perahu untuk pergi. Baru kemudian kedua orang itu menyadari. Baiklah. Terlepas dari apakah ini skenario atau tidak. Situasi sekarang sudah tidak memungkinkan mereka untuk berpikir lebih banyak. Mereka hanya bisa secara refleks mengambil dayung. Mereka mendayung dengan gila-gilaan. Dengan cepat mereka melaju melewati posisi wanita hantu itu. Menuju tempat yang lebih dalam di gua air. Setelah kalian pergi jauh, petugas yang sebelumnya menyamar untuk menakut-nakuti, mendekati wanita hantu itu. Melihat wanita hantu yang berlutut di tanah, petugas itu hanya bisa tersenyum pahit. Aduh, saudara, kamu menderita. Uang susah didapat, sulit untuk ditelan. Demi gaji sekecil ini. Lihatlah kamu sudah disiksa oleh bintang-bintang ini sampai seperti apa. Sambil berbicara, petugas itu mengambil kaki keledai hitam dari mulut sosok wanita itu. Setelah kalian melewati wilayah wanita aneh itu, perahu kecil terus melaju ke depan. Mengenai adegan yang baru saja terjadi, kakak Fei Hong dan Wu Jing sampai sekarang masih merasa cemas. Wu Jing merasa sangat kesal. Sialan, tim produksi itu. Mereka benar-benar tidak menghargai nyawa tamu. Kakak Fei Hong masih teringat pada adegan itu. Apa yang sebenarnya ada di mata wanita aneh itu? Mengapa orang yang melihatnya merasa pusing? Reba dengan nada sedikit menyalahkan berkata, Su Fen tetap yang terbaik. Dia bilang pada kalian untuk tidak melihat, tetapi kalian malah ingin melihat. Untung dia menahanku. Kalau tidak, aku juga akan jatuh ke dalam air seperti kalian. Mendengarkan kata-kata Reba, kakak Fei Hong menatapmu dengan penasaran. Bagaimana kau tahu tidak boleh menatap wanita itu? Apa kau pernah melihat mekanisme seperti ini sebelumnya? Kau katakan langsung. Karena wanita itu memang ada. Kakak Fei Hong tersenyum pasrah. Baiklah, anak ini benar-benar terlalu terperangkap dalam perannya. Saat itu, Wu Jing membungkuk dan berbisik di telinga Fei Hong. Anak ini diperkirakan adalah NPC yang disiapkan oleh tim acara. Kakak Fei Hong terkejut sejenak, lalu segera memahami apa yang terjadi. Orang ini, Su Fen, sangat mungkin adalah orang yang diatur oleh sutradara. Bertugas membantu para tamu melewati rintangan. Ketika kita menghadapi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan, kau akan muncul tepat waktu. Membantu semua orang melewati rintangan dengan lancar. Melihat dua orang yang merasa pintar sendiri, kau menggelengkan kepala. Orang-orang ini benar-benar tidak mendengarkan nasihat. Tepat pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar di dalam kepala.
Kamu berhasil mengalahkan mayat wanita dari dinasti You Barat yang berusia 1000 tahun. Mendapatkan 1000 poin nilai Tindao. Terdeteksi bahwa materai pemakaman pemanggil memenuhi syarat untuk naik level. Apakah ingin melakukan upgrade? Tingkatkan. Kemudian, dengan suara yang keras, materai pemakaman pemanggil dalam pikiran tampaknya mengalami perubahan. Panel atribut baru juga telah ditampilkan. Materai pemakaman pemanggil. Peringkat naik dari tingkat 9 menjadi tingkat utama. Hadiah yang dibuka, pedang emas hitam. Hadiah yang dibuka, darah kilin. Suara sistem berakhir. Kamu merasakan sedikit penurunan di punggung. Sepertinya sistem langsung mengganti dengan pedang kuno emas hitam. Mengganti pedang panjang barang tersebut. Segera setelah itu, kamu merasakan aliran hangat yang aneh menuju jantung. Dalam sekejap, aliran itu menyebar ke seluruh anggota tubuh. Suara guntur kilin bergema di dalam tubuh. Aliran panas mengalir dari bahu kiri hingga ke pinggang kanan. Pola yang rumit dan dominan perlahan terbentuk di permukaan kulit. Setelah tato kilin yang dibakar dan berapi-api selesai sepenuhnya, pola itu kembali menghilang ke dalam kulit. Garis keturunan kilin sepenuhnya bergabung. Kamu menghembuskan napas kotor. Bisa merasakan bahwa kondisi fisik telah meningkat pesat. Jika tato kilin muncul, kecepatan dan kekuatan bisa meningkat ke tingkat berikutnya. Ini langsung memberikanmu sensasi seolah-olah terlahir kembali. Pada saat itu, aliran air tampaknya semakin deras. Wu Jing menyadari bahwa kecepatan perahu kecil semakin cepat dan segera berkata, "Pegang erat." Mungkin akan ada sedikit guncangan selanjutnya. Aliran air semakin deras. Perahu kecil itu bagaikan daun yang jatuh. Tertiup ke sana ke sini di dalam arus sungai. Arah sudah sepenuhnya tidak terkendali. Fei Hong panik. Pegang dengan erat. Pegang sisi perahu dengan kuat. Jangan sampai jatuh ke air. Para bintang hanya bisa memegang sisi perahu dengan erat. Membiarkan perahu kecil terombang-ambing dalam arus deras. Dan pada saat itu, di depan, saluran air muncul sebuah percabangan. Kiri besar, kanan kecil. Seandainya tidak melihat dengan teliti, sama sekali tidak menyadari adanya lubang di sebelah kanan. Secara logika, perahu kecil pasti akan meluncur ke aliran utama di sebelah kiri. Seiring datangnya sebuah gelombang, perahu kecil itu tiba-tiba berdesir. Karena kesalahan, perahu itu terjatuh ke saluran kecil di sebelah kanan. Camp Crew Program. Yan Min tampak benar-benar bingung. Wah, tidak percaya. Apakah mereka pergi ke tempat yang salah? Wajah petugas acara terlihat sedikit cemas. Sepertinya begitu. Dulu kita sudah menguji sebanyak 8 kali. Setiap kali, perahu kecil selalu meluncur ke aliran di sebelah kiri. Tapi entah kenapa, aliran air hari ini lebih cepat dari biasanya. Mendengar ucapan petugas acara, Yan Min jarang tidak marah dan berkata bingung. Sekarang harus bagaimana? Petugas acara dengan hati-hati melihat ke arah Yan Min. Sutradara, apakah harus menghentikan acara? Yan Min melihat data ruang siaran langsung. Jumlah penonton online sudah dari 2 juta saat siaran dimulai. Sudah mencapai 15 juta. Jumlah penonton online yang berlebihan ini sudah melampaui banyak acara varietas lainnya. Sekarang melihat ke arah tempat rahasia Huaxia. Ingin menjadi bintang acara realitas yang mendominasi daftar. Bagaimana Yan Min bisa tega menghentikannya secara mendadak? Mari kita lihat dulu. Hal-hal seperti sungai di gunung ini. Akhirnya semua akan berkumpul bersama. Selama mereka terus berjalan mengikuti aliran sungai, pasti akan keluar dari gua air dengan lancar. Namun, biarkan juga petugas medis bersiap-siap. Jika ada keadaan darurat, mereka bisa masuk untuk menyelamatkan orang. Di dalam gua air yang gelap gulita. Setelah perahu kecil terjatuh ke aliran sungai di sebelah kanan, arus air juga perlahan-lahan menjadi tenang. Wu Jing dan Fei Hong menggosok bahu mereka. Tak bisa tidak mengeluh. Astaga, tulang-tulang hampir hancur. Tim acara ini benar-benar kejam. Reba mengangkat senter dan menyinari sekeliling. Lalu menyadari ada yang tidak beres. Tempat ini sangat sempit. Wu Jing menghibur semua orang. Mungkin hanya jalan bercabang di dalam gua air. Tidak masalah. Selama mengikuti aliran sungai, pasti akan keluar. Saat itu, kamu tiba-tiba berkata, belum tentu. 3 orang menoleh memandangmu. Kamu memegang senter menerangi dasar gua. Gua ini bukanlah gua biasa, tapi buatan manusia. 3 orang mengikuti tatapanmu dan menengadah ke atas. Ternyata ada bekas penggalian buatan. Kamu dengan tenang berkata lagi. Sepertinya sudah sangat lama. Reba memandangmu dengan bingung dan berkata, maksudmu adalah, gua ini bukan digali oleh tim acara. Kamu merasa agak lucu. Kamu terlalu memandang tinggi tim acara. Proyek gua air semacam ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh sebuah acara hiburan. Fei Hong mengangguk dengan pemahaman yang samar. Mengerti. Kamu terkejut. Mengerti apa? Kakak Fei Hong berkata dengan penuh keyakinan. Saya mengerti niat baik tim acara ini. Mereka bahkan menemukan sebuah saluran air kuno yang dibangun untuk diubah menjadi ruang rahasia. Dengan cara ini,
kita semakin bisa merasakan identitas sebagai pencuri makam. Kamu langsung kehabisan kata-kata. Adegan ini bahkan membuat Yan Min terkesima dan mengatakan bahwa itu luar biasa. Karena Yan Min tidak mengumumkan kepada para tamu bahwa mereka salah berjalan di saluran air. Jadi para netizen juga sepakat bahwa tim acara benar-benar menemukan saluran air kuno untuk merekam acara. Dengan tujuan untuk meningkatkan keaslian cerita. Tim acara benar-benar bekerja keras. Netizen sangat penasaran dengan saluran air tambahan ini. Tentu saja termasuk para bintang. Di perahu kecil, Reba merasa agak aneh. Lalu bertanya, saluran air kuno biasanya dibangun untuk transportasi. Tetapi saluran ini untuk apa? Saluran sungai begitu sempit dan tidak dapat mengangkut barang. Apalagi dibangun di dalam gunung yang dalam sekali. Wu Jing menyoroti sekeliling dengan senter. Tiba-tiba teringat sesuatu. Hei, kalian bilang, ini tidak mungkin merupakan sebuah jalur makam kuno, kan? Reba dan Kak Fei Hong sekaligus melihat ke arah itu. Jalur makam. Maksudmu adalah, seluruh gunung ini sebenarnya adalah sebuah makam kuno. Jika benar begitu, maka ukuran makam kuno ini pasti tidak kecil. Wu Jing melihat ke belakang perahu kecil dan bertanya padamu. Su Fen, apakah menurutmu kemungkinan yang saya katakan besar? Reba dan Kak Fei Hong juga melihat ke arah yang sama. Mereka ingin melihat apa yang akan dikatakan NPC ini. Apakah dia akan mengungkapkan beberapa informasi kunci? Kamu menjawab dengan tidak jelas. Mungkin saja. Saat Reba ingin bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Kakak Fei Hong menepuknya. Hus, menyuruh semua orang melihat ke depan perahu kecil. Kamu mengikuti untuk melihat ke depan. Begitu melihat, kulit kepalamu sedikit merinding. Karena di atas sungai yang gelap di depan, ternyata ada beberapa orang berdiri. Bayangan orang yang tiba-tiba muncul, membuat para tamu di perahu kecil terkejut. Ini benar-benar aneh. Apakah ini staf yang dikirim oleh tim acara lagi? Tapi sekeren apapun mereka, tidak mungkin bisa berdiri di atas permukaan air. Fei Hong dengan berani bertanya, siapa itu? Tapi tidak ada yang menjawab. Jika kamu melihat dengan saksama, bayangan-bayangan itu gelap. Berdiri tidak teratur di atas permukaan danau, tidak bergerak. Sepertinya bukan manusia hidup. Wu Jing berteriak ke depan. Jangan menakut-nakuti. Ya, selalu melakukan ini. Kami lambat laun akan terkejut sampai sakit jantung. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Suara tenangmu terdengar di telinga semua orang. Jangan berteriak lagi. Itu sama sekali bukan manusia hidup. Bahkan bisa jadi bukan manusia. Membuat semua orang merasa dingin di hati mereka. Reba dengan diam-diam mengeluarkan payung baja dari belakangnya. Dengan panik dia berkata, jangan menakut-nakuti. Ya, tim acara tidak mungkin mengatur beberapa orang mati untuk menakut-nakuti kami, kan? Saat semua orang masih merenungkan kata-katamu, perahu kecil sudah perlahan mendekat. Semua orang menyadari bahwa bukan seseorang yang berdiri di permukaan sungai. Tetapi ada sesuatu yang tergantung terbalik di permukaan sungai. Itu adalah benda-benda berbentuk manusia berwarna hitam. Seperti mumi. Pergelangan kaki mereka terikat dengan tali hitam. Tali menghubungkan ke atap gua yang menggantungkan mereka di sini. Fei Hong memegang kapak besar di tangannya. Dengan hati-hati dia mendekat untuk melihat. Ternyata itu adalah patung. Benda-benda ini ada yang tinggi dan ada yang pendek. Ada yang gemuk dan ada yang kurus. Mereka dilapisi dengan lapisan bahan hitam. Tampaknya sudah sangat tua. Tidak tampak seperti benda baru. Wu Jing melihat pemandangan di depannya. Dia tak bisa tidak menghela napas. Kekuatan tim properti benar-benar tangguh. Kamu tiba-tiba melontarkan satu kalimat. Ini adalah patung manusia. Bukan properti yang disiapkan oleh tim acara. Melainkan mayat asli dari zaman dahulu. Reba berkata dengan suara penuh rasa kasihan. Su Fen, aku mohon jangan menakut-nakuti kami. Dia hampir menangis. Ekspresimu tetap tenang. Hanya berkata yang sebenarnya. Apakah kalian tahu? Lokasi tempat kita berada? Kawasan wisata Lunan terletak di Provinsi Yun. Di sini, suku minoritas mahir dalam menggunakan gu. Dan patung-patung manusia ini adalah salah satu bentuk gu. 3 bintang tertegun. Benda gu ini sering muncul di televisi atau novel. Semua orang tidak asing dengan ini. Apa yang dipikirkan Wu Jing? Mengatakan padamu. Tidak benar. Tingkat penjelasanmu tidak memadai. Bukankah gu menggunakan wadah untuk membesarkan serangga beracun? Apa yang dianggap sebagai wadah dari patung batu ini? Kamu melihatnya sejenak. Orang biasa mungkin akan menggunakan wadah umum untuk membuat gu. Tetapi beberapa orang yang memiliki kendali hidup dan mati. Orang yang kejam mungkin akan menggunakan manusia hidup untuk membuat gu. Menggunakan manusia hidup sebagai wadah. Wu Jing dan Fei Hong keduanya merinding mendengarkan ini. Apakah para bangsawan kuno benar-benar sekejam ini? Kamu menunjuk ke arah banyaknya patung manusia di depan. Lihat, orang-orang ini memiliki tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Setiap detail dan bentuknya berbeda-beda. Ingin mencetak patung manusia dalam skala seperti ini. Di zaman kuno hampir tidak mungkin untuk diselesaikan. Coba kamu pikirkan. Bahkan patung tentara Teracota yang terkenal pun tidak bisa mencapai tingkat ini.
Jadi orang-orang ini disuntikkan dengan racun ketika masih hidup, dan kemudian dibuat menjadi wadah gu, menjadi patung manusia hidup. Dan saat itulah, perahu kecil meluncur ke bawah patung manusia. Di sini, ada setidaknya 100 patung manusia yang tergantung terbalik. Melihatnya sangat spektakuler. Para netizen semua merasa takjub. Acara varietas ini memang sangat boros dalam pengeluaran. Para tamu di perahu kecil tidak berani mengeluarkan napas. Meskipun merasa itu adalah properti. Tetapi setelah mendengar tentang patung manusia hidup yang kamu katakan, mereka merasa tidak nyaman di dalam hati. Seiring perahu kecil semakin dalam, posisi patung-patung manusia ini juga mengalami perubahan. Beberapa patung tergantung beberapa meter di udara, sedangkan yang lain hanya beberapa sentimeter dari permukaan sungai. Tingginya bervariasi, seolah-olah seperti hutan mumi. Para tamu di perahu kecil harus mengendalikan arah perahu dengan baik. Hindari untuk tidak menabrak patung-patung ini. Kakak Fei Hong mengeluarkan golok besarnya. Siapkan semua senjata. Hati-hati. Tim acara pasti telah menambahkan mekanisme di dalam patung-patung ini. Siapa tahu, salah satu patung ini bisa tiba-tiba bergerak untuk menakut-nakuti kita. Reba pun patuh mengeluarkan payung baja dari punggungnya. Adapun Wu Jing, ia juga mengeluarkan sebilah pisau. Hanya kamu yang tidak mengeluarkan senjata. Reba menunjuk ke sesuatu di punggungmu. Dengan penasaran bertanya, Su Fan, apa senjata perwira pemakaman pemanggil kalian? Kamu menjawab dengan tenang. Sebuah pisau. Lalu, mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Saat ini tidak perlu. Kalau begitu, kamu juga seharusnya memperlihatkannya. Diperkirakan netizen juga sangat ingin melihatnya. Saat itu, kamu memberi isyarat diam padanya. Reba terkejut, segera menyadari bahwa pandanganmu tertuju pada belakangnya. Aku ada sesuatu di belakangku. Reba menjadi tegang. Di dahinya bahkan muncul keringat dingin. Karena dia juga melihat. Wu Jing dan Fei Hong juga menatapnya dengan gugup. Tidak bisa memperhatikan terlalu banyak. Reba secara naluri menoleh ke belakang. Jangan menoleh, jangan. Suaramu belum hilang. Reba pun segera memutar kepalanya. Detik berikutnya, suara teriakan bergema di dalam gua. Dia melihat wajah mayat yang busuk parah. Seolah-olah menatapnya dengan penuh kebencian. Jarak antara keduanya sangat dekat. Pastinya tidak lebih dari 10 mm. Dampak visual yang kuat langsung membuat Reba kehilangan akal. Pergi dan mati. Setelah melihat wajah mayat yang mengerikan itu, dia secara naluri mengayunkan payungnya yang kuat, menuju ke depan. Dengan bunyi, plak, dia memukul wajah mayat itu. Wajah mayat itu seolah-olah terbuat dari kertas. Ternyata langsung meledak. Tadi wajah itu, Reba seluruh tubuhnya merinding. Itu adalah wajah orang mati yang membusuk. Itu jelas bukan sesuatu yang dibuat dari properti. Di sebelah, Wu Jing melihat situasi itu lalu berkata, jangan terlalu dipikirkan. Kita kan bukan anak kecil. Ingin menakut-nakuti kita. Properti pasti harus dibuat sampai tingkat seperti ini. Tepat pada saat itu, patung itu jatuh tepat ke dalam sungai. Tapi hal aneh terjadi. Patung itu kemudian berubah menjadi banyak titik hitam kecil, meleleh ke dalam air sungai. Saudara Fei Hong tersenyum. Dia berkata kepada Reba, lihat kan? Su Fan bahkan bilang ini adalah orang hidup. Mana ada orang hidup yang langsung hancur saat terkena air? Ini jelas bahan dari tim properti terlalu buruk. Jadi, ketika terkena air, itu meleleh. Reba yang mendengar juga merasa itu masuk akal. Ia tak bisa menahan napas lega. Namun, segera, dari bawah air terdengar keributan aneh. Suaranya terdengar seperti air yang mendidih. What's wrong? Beberapa orang berbaring di tepi kapal dan melihat ke bawah air. Mereka melihat orang-orang yang baru saja menyentuh air. Kemudian muncul titik kecil hitam yang terpisah. Ternyata titik kecil itu bergerak sendiri. Dan titik kecil yang seukuran biji wijen itu ternyata sedang membesar dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam waktu hanya beberapa detik, titik kecil seukuran biji wijen itu telah menjadi sebesar tinju bayi. Yang paling penting adalah bahwa benda ini tampaknya masih hidup. Ciu ciu ciu. Tidak lama kemudian, suara aneh terdengar. Plop, seekor makhluk yang mirip lintah. Sebuah serangga hitam melompat keluar dari air, menuju ke arah Fei Hong yang berada di depan kapal. Astaga, Fei Hong setidaknya adalah seorang petarung. Dia bereaksi dengan sangat cepat. Pada saat serangga itu meluncur datang, ia secara naluri mengangkat golok besar di tangannya untuk memblokir. Suara serangga membentur bagian pisau, dan itu menempel erat di atasnya. Ini benda apa? Wu Jing mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Dia menyalakan senter. Dia menemukan bahwa benda ini mirip dengan siput besar tanpa cangkang. Tubuhnya tampak lembut, tetapi daya pegangnya sangat kuat. Su Fan dengan tenang berkata itu, cacing siukur. Ini adalah jenis serangga yang sangat agresif. Jika ia menggigit makhluk hidup, maka ia akan menghisap darah inangnya secara gila-gilaan. Hanya dengan seekor cacing kecil ini, hanya membutuhkan waktu 20 menit. Ia bisa mengeringkan seorang dewasa. Mendengar perkataanmu, mereka semua merasa kamu sedang membual.
Serangga sekecil ini bagaimana mungkin bisa mengeringkan seseorang? Saat Fei Hong ingin berkata beberapa kalimat, permukaan sungai di dekat perahu kecil tampak mendidih. Cacing siukur mayat semakin banyak. Kakak Fei Hong berkata dengan takut. Properti apa ini? Begitu aneh. Apa sebenarnya yang ingin dimainkan tim produksi ini? Tepat saat itu, pohon poplar. Serangga mayat melompat keluar dari permukaan air, mengarah ke perahu kecil. Hati-hati. Kakak Fei Hong mengayunkan alat penggali luoyang di tangannya, menyudahi serangga mayat yang mendekat dengan beberapa tamparan. Beberapa serangga mayat dipukul keras ke dalam sungai dengan alat luoyang. Namun tepat pada saat itu, sebuah serangga gu yang besar langsung menggigit betis kakak Fei Hong. Kakak Fei Hong menunduk untuk melihat. Gigi serangga mayat itu terjebak erat, terjebak dalam dagingnya sendiri. Sebelum kakak Fei Hong sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar suara pecah. Ukuran serangga mayat itu dengan jelas terlihat berubah menjadi lebih besar. Sementara itu, permukaan tubuhnya juga berubah menjadi merah muda. Itu sedang menghisap darahku. Fei Hong merasa ketakutan dan berkeringat dingin. Dia segera mengeluarkan belati dan menendang keluarnya serangga mayat. Dia melihat ada bekas gigitan berbentuk bulat di kakinya. Walaupun lukanya tidak besar, tetapi sepertinya cukup dalam. Hati Reba terasa dingin. Benda ini bukan alat peraga. Ini adalah makhluk hidup. Wu Jing tiba-tiba berteriak keras. Fei Hong, hati-hati. Fei Hong menoleh dan melihat beberapa serangga mayat. Mereka sedang merayap cepat menuju kakinya. Astaga! Reba mengumpat. Dia terus mengambil sekop luoyang yang ada di tangannya dan mulai memukul. Sementara itu, Reba dan Wu Jing di belakang juga berjuang melawan serangga mayat. Wu Jing memiliki kekuatan yang tidak kalah tinggi menghadapi banyaknya serangga mayat. Meskipun dalam keadaan berantakan, namun beruntungnya mereka tidak terluka. Namun Reba sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia seorang gadis yang biasanya jarang berolahraga, jadi sudah juga tidak pernah belajar kemampuan bela diri. Tapi untungnya payung baja yang dia pegang berukuran besar. Dia melambai-lambaikan secara sembarangan. Bisa memukul terbang banyak serangga mayat. Wu Jing baru saja membantu Reba memukul terbang 2 serangga mayat. Lalu tanpa menoleh, dia berteriak padamu. Su Fan, jaga dirimu sendiri. Jika tidak bisa bertahan, panggil saya. Namun, di belakang perahu kecil itu anehnya sangat tenang. 3 orang itu sekaligus menoleh ke belakang. Terlihat kamu duduk dengan tenang di sana. Tatapanmu tenang memandang semua orang. Sekarang, serangga mayat sudah menyerang dari berbagai arah. Namun yang aneh adalah, di tempat kamu berada, ternyata tidak ada satupun serangga mayat. Ini membuat para bintang terheran-heran. Apa ini? Di tengah kebingungan orang-orang, serangan serangga mayat akhirnya berakhir. Permukaan sungai kembali tenang. Namun keterkejutan semua orang masih belum hilang. Saudara Fei Hong menatapmu dan bertanya, kenapa serangga-serangga ini tidak menggigitmu? Wu Jing mengeluarkan komentar sinis. Memang, tadi saya bahkan bilang serangga-serangga ini asli. Tapi sekarang situasi ini membuat saya meragukannya. Lalu dia berjongkok, menggunakan pisau untuk mengangkat tubuh seekor serangga mayat untuk diperiksa. Itu bukan mainan mekanik. Serangga ini nyata. Fei Hong datang dan melihat. Wajahnya juga berubah menjadi cemberut. Serangga ini tidak diatur oleh tim acara. 3 bintang secara bertahap menyadari ada yang tidak beres. Tapi tetap saja, ini tidak benar. Jika ini adalah serangga yang sebenarnya, lalu kenapa serangga ini tidak menggigit Su Fan, NPC ini? Mereka secara bersamaan memandangmu. Menghadapi tatapan beberapa orang, kamu terdiam. Alasan mengapa serangga mayat tidak menyerangnya, itu karena dia memiliki darah Dewa Kilin sebagai perlindungan. Tetapi hal tentang darah Dewa Kilin ini, dia pasti tidak akan mengatakannya. Su Fan menjawab dengan hati-hati. Mungkin mereka tidak suka padaku. Fei Hong dan yang lainnya jelas tidak percaya pada ucapan ini. Wu Jing menatapmu dengan tajam. Apakah kamu sudah bersekongkol dengan tim produksi? Sengaja mempermainkan kami. Membuat kami para artis terlihat bodoh di depan kamera. Baik untuk meningkatkan rating acara. Kamu menatapnya dengan dingin. Tidak memberikan jawaban. Wu Jing menatapmu dan melanjutkan. Jika itu benar, tolong beritahu saya. Aku tidak ingin terus-menerus disembunyikan oleh tim produkimu. Serangga ini begitu agresif. Jika kita sedikit lengah, pasti akan ada bahaya bagi nyawa. Melihat adegan ini, para netizen juga mulai berdiskusi di ruang siaran langsung. Betul, kan? Sungguh tidak menganggap nyawa artis sebagai nyawa. Jujur saja, ratingnya benar-benar meningkat. Sekarang jumlah penonton online sudah lebih dari 20 juta. Melalui pemahaman Su Fan tentang karakteristik serangga, dia pasti adalah anggota internal yang telah berkomplot dengan tim acara. Tim acara benar-benar sangat sembrono. Menghadirkan serangga yang sangat berbahaya untuk mengejutkan tamu. Apakah sutradara tidak melanggar hukum? Bagaimana jika ada yang meninggal? Camp program. Sutradara tidak bisa menahan diri lagi. Banyak netizen, terutama para penggemar tamu. Telepon mereka dibanjiri panggilan. Yan Min dengan marah menepuk meja.
Kami datang untuk membuat acara, bukan untuk melakukan amal. Bukalah mata kalian lebar-lebar dan lihat. Rating acara kita saat ini. Tingkat diskusi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin dalam situasi ini, semakin kita harus bersabar. Para staf mendengarkan dengan kebingungan. Staf acara yang melihat situasi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Hehe. Yan Min sedikit tersenyum saat melihat monitor. Semakin besar gelombang, ikan semakin mahal. 3 bintang di dalam gua air menatapmu dengan garang. Semoga dia bisa memberikan penjelasan. Tapi kau tidak bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Jika ingin menuduh, tidak ada kekurangan alasan. Wu Jing marah hingga urat di dahinya menonjol. Tidak mau bicara, ya? Bagus. Tunggu sampai acara selesai. Aku pasti akan mencari pengacara terbaik. Menggugat semua anggota tim acara kalian ke pengadilan. Sementara itu, kau tetap bersikap acuh tak acuh. Silakan gugat, terserah. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan tim acara. Saat suasana semakin tegang, pelung, perahu kecil tiba-tiba bergetar. Lalu mulai perlahan tenggelam. Astaga, apa yang terjadi? Reba menunduk untuk melihat. Apakah perahu bocor? Tetapi tidak ada air yang merembes keluar dari dek. Ini benar-benar aneh. Jika perahu tidak bocor, bagaimana bisa tenggelam? Fei Hong dan Wu Jing saling bertukar pandang. Lalu membungkuk dan mengintip dari sisi perahu. Melihat itu hampir membuat mereka terkejut setengah mati. Hanya terlihat bagian bawah perahu kecil. Ternyata dipenuhi dengan banyak sekali serangga mayat. Serangga mayat ini masing-masing sebesar setengah bola basket. Mereka menempel erat di bagian bawah perahu. Kakak Fei Hong terkejut. Mereka seperti spons. Menyerap air membuat tubuh mereka membesar dan menambah berat. Ini ingin menarik perahu kami masuk ke dalam air. Serangga yang sangat pintar. Perahu kecil itu turun dengan cepat. Dalam sekejap, tepi perahu hampir setara dengan permukaan air. Reba juga panik dan cepat mencari cara. Jika tidak, perahu akan tenggelam dan kita semua akan mati di sini. Melihat perahu kecil secara bertahap tenggelam, dia baru menyadari bahwa tim acara ini bermain serius. Reba datang di sampingmu dan memohon pada Su Fen. Tolong selamatkan kami, ya? Aku memohon padamu, kamu melihatnya sekejap. Menurutmu dalam situasi ini, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkanmu? Dia memandangmu dari atas ke bawah. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari alatmu. Jadi Reba dengan cepat berkata, aku tidak tahu. Tapi tim acara pasti memberitahumu cara mengatasinya. Metode untuk menangani serangga ini. Benar, bukan? Suara Wu Jing juga terdengar seperti permohonan. Ya, benar. Jika kapal tenggelam, kita semua akan mati. Segera selamatkan kami. Asalkan bisa menjamin keselamatan kami. Setelah keluar, bukankah aku tidak akan menuntut kalian? Mereka sekarang yakin bahwa kamu adalah orang dalam. Suara gemuruh air, pada saat ini. Air sungai yang dingin sudah mengalir ke dalam perahu kecil. Suasana kematian menyebar di hati setiap orang. Tidak benar, tidak benar. Melihat air sungai yang terus mengalir masuk ke dalam perahu. Fei Hong akhirnya menyadari sesuatu. Dia bukan orang dalam. Ini juga bukan jebakan. Tetapi ini adalah kecelakaan yang sebenarnya. Fei Hong dengan putus asa berkata, kita akan mati. Pada saat yang sama, Dilraba dan Wu Jing juga menyadari hal ini. Camp Kru Program. Yan Min akhirnya tidak tahan dengan tekanan publik. Dia bahkan menangis seperti anak kecil. Saya salah. Saya tidak seharusnya menyembunyikan kebenaran. Melihat para bintang yang hampir hancur, Yan Min menampar dirinya sendiri dengan keras. Dia mengambil mikrofon dan berkata, sebenarnya para bintang telah tersesat dalam arus deras tadi. Mereka meninggalkan jalur yang telah kita rancang. Untuk menghindari kepanikan. Itulah sebabnya saya tidak mengungkapkan berita ini. Su Fen juga tidak pernah menjadi anggota internal program kita. Dia hanyalah seorang awam. Kalian mati jangan sekali-sekali datang padaku ya. Kata-kata Yan Min. Membuat ruang siaran langsung tiba-tiba terdiam. Para netizen bahkan berpikir mereka mendengar salah. Kenapa tidak bilang lebih awal kalau kehilangan arah? Keren banget. Sutradara ini benar-benar bermain besar. Sekarang, kamu mungkin harus menghadapi tuntutan nyawa. Mengapa tidak memberitahu mereka bahwa mereka tersesat? Segera mengirim orang untuk melakukan penyelamatan. Ya ampun, saya salah mengira Su Fen. Ternyata dia juga korban. Tunggu. Bagaimana Su Fen bisa tahu begitu banyak hal? Di dalam gua air. Air sungai terus mengalir ke dalam perahu kecil. 3 orang Reba terlihat putus asa. Apakah kita akan mati? Reba dengan mata berbinar penuh air mata. Mengucapkan permintaan maaf terakhir kepadamu. Su Fen merasa malu telah salah paham padamu sebelumnya. Melihat sekeliling kepada orang-orang yang putus asa. Kamu tersenyum pahit. Jika bukan karena kata-katamu yang tulus ini, aku akan membiarkan kalian bertemu Dewa Sungai. Dengan cepat mengiris, kamu mengeluarkan belati dari pinggangmu dan mengarahkannya ke jarimu sendiri. Kakak Fei Hong dan yang lainnya terkejut melihat tindakanmu. Kamu mau apa? Jangan bertindak sembarangan.
Kamu tersenyum jahat dan berkata dengan keras. Tidak berpura-pura lagi, aku akan bermain terbuka. Dengan cepat mengiris jarinya dengan belati. Darah langsung mengalir keluar. Saya adalah perwira pemakaman pemanggil. Suara itu terdengar. Kamu menjatuhkan darahmu ke dalam sungai. Seluruh gua air tiba-tiba menjadi sunyi. Apa yang kamu lakukan ini? Semua orang terlihat bingung. Saat Fei Hong ingin mengatakan sesuatu, suara air berdesir. Seluruh permukaan air tampak mendidih. Kemudian para netizen melihat. Ribuan serangga mayat di bawah air seperti gelombang hitam. Melarikan diri ke segala arah dengan panik. Suara plop. Perahu kecil yang ditumpangi para bintang melambung ke atas. Kembali mendapatkan daya apung. Hanya dalam 5 detik, seluruh permukaan air kembali tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Semua kecoa menghilang. Fei Hong dan Wu Jing keduanya ternganga. Keduanya benar-benar terkejut. Camp kru program. Semua staf tertegun di tempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah lama, Yan Min kembali tersadar. Dia menghela napas lemah. Apa yang dilakukan cowok ini? Saat itu, staf membawa seseorang berlari dari kejauhan. Ini adalah ahli serangga yang Anda undang, sutradara. Yan Min berbalik. Wang baru saja tiba. Wang datang ke depan cermin sambil menyapa. Halo, sutradara Yan. Yan Min segera berdiri. Dia cepat-cepat mengulurkan tangan. Ini Profesor Wang.